Yo, halo Sky Viewer Podcast Horror. Kali ini kita mau main ke keraton untuk melihat sejarah kereta kuda yang pernah dipakai di keraton. Ada kereta yang unik, ada yang nggak boleh di-shoot sama sekali. Terus gimana kita nontonnya? Ya kan? Terus ada satu kereta yang dipakai oleh kerajaan untuk jenazah. Keren deh. Nanti kita langsung ketemu dengan Pak Agus ya. Salah satu guide kita di keraton sini. Oke, bisa langsung nanti ya. Oke, nah ini kita di tiket masuk. Tiket masuknya 20.000. Murah meriah ya kan? Jadi kalau buat bawa teman, saudara atau apa di sini tuh keren. Nah, kita langsung ketemu dengan Pak Agus ya. Halo Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang. Ini teman-teman Pak Agus nanti yang akan menjelaskan kereta kuda yang ada di Keraton Yogyakarta. Oke, monggo Pak Agus. Langsung. Oh, saya saking Bekasi, Pak. Saya dari Bekasi. Ya, ucapan selamat siang rombongan yang dari Bekasi. Mari kita masuk. Jadi saya ucapan selamat siang. Ya, ini jadi ini ada foto museum kereta. Ya, museum kereta ini dulu dibuka atau diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Itu tahun 1985 ya. Jadi waktu itu belum bisa dilihat oleh masyarakat umum atau pariwisatanya di tahun 85. Sultan 9 berkenan membuka pariwisata. Jadi jumlah kereta nanti yang kita lihat kurang lebih ada 23. 23 banyak ya Pak? 23 kereta. Jadi dari depan dulu itu yang tempat parkir tadi itu dari pasir dulu. Dan kanan kiri dulu ini yang kita masuk nanti ruangan ini dulu tempat kuda, pistal, kandang kuda. Nah, setelah tidak dipakai untuk kandang kuda semasa pendudukan Jepang, kuda-kuda tidak ada. Ini dipergunakan untuk para abdi dalam. Abdi dalam itu pakai keraton yang beliau bekerja merawat kuda sama kereta. Ya. Dan bangunan ini kemarin tahun 2022 direnovasi ya. Kemarin kurang lebih bulan Oktober ya, atapnya diganti aluminium ya, namanya sirap ya. Oh iya. Sirap yang kanan kiri ini dulu yang digunakan para di dalam maaf ya, direlokasi di dalam beteng keraton. Nah, ini depannya juga diganti paving Bu. Ya lebih ciamik ya. Terima kasih. Mantap Pak. Nah, di ruangan ini dulu tempat tiket ya, tiket atau caos kalau bahasa keraton ya. Oh, caos Pak? Penjaga kuda. Jaga malam. Oh, yang jaga malam tuh di sini. Dulu ya, sebelum apa namanya ada republik, masih kerajaan dulu, ini tempat jaga malam ya. Oh. Jadi kereta tetap ada yang jaga, biarpun nanti ada pintu gerbang jaga, tapi ada yang jaga. Seperti halnya nanti di dalam keraton, di dalam kedaton tuh juga ada. Oh ya. Silakan masuk ya. Ini tadi saya jelaskan di bagian luar ada kereta-kereta ya. Jadi jumlah kereta tadi ada 23 yang dipakai Sri Sultan ya. Sri Sultan yang kita lihat foto atau gambar ini dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat ya. Nah, ya beliau waktu naik tahta usia 10 tahun ya. 10 tahun udah naik tahta dan bertahta kurang lebih 9 tahun ya. Jadi beliau meninggal usia 19 tahun. Wah masih muda ya. Ini putra putrinya kurang lebih ada 19 orang. Sebenarnya dia punya kakak namanya Raden Mas Antawerya, itu yang kita kenal namanya Pangeran Diponegoro. Oh, kakaknya ini Pangeran Diponegoro. Nah, ini putra mahkotanya waktu beliau naik tahta itu usia 3 tahun ya. Wah, 3 tahun sudah menjadi raja. Nanti yang waktu itu yang menjadi wali raja Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 itu Pangeran Diponegoro. Oh.
Juga nanti di dalam Panoroto atau Museum Kereta itu juga ada kereta yang dipakai beliau, Pangeran Diponegoro. Ada di sana. J. Wih, ada. Ini si Sultan Hamengkubuwono yang ke-6, beliau yang menggunakan pertama kali kereta kencana atau yang disebut kereta Kiai Garuda Yakso. Kereta Kiai Garuda Yakso. Itu Hamengkubuwono yang ke-6. Ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Ini disebut Sultan Sugih atau Sultan yang kaya. Wah, kaya Pak? Karena beliau waktu itu mendirikan pabrik gula pasir. Mungkin kalau Mas pernah di Jogja itu ada Madukismo. Punyanya Sri Sultan ini tuh Madukismo. Juga Hotel Ambarukmo Royal. Itu yang mendirikan Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Udah mulai bergerak ke industri ya? Itu ya? Tahun 1800. 800 loh. Nah, ini diwariskan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Beliau yang merenovasi keraton ya kurang lebih 13 tahun ya, dari tahun 1921 sampai 1934 ya. Beliau sama Ratu Wilhelmina waktu itu maaf ya hubungannya langsung ya. Jadi beliau nanti waktu itu beli banyak kereta dari negara Amsterdam, dari Den Haag ya. Kereta-kereta yang kita lihat nanti sebagian yang membeli raja yang ke-8 dari luar. Nah, juga ini putra mahkota waktu itu Raden Mas Doro Jatun ya. Nah, beliau tinggalnya di negara Belanda. Ya, juga sekolah di sana ya, kuliah di sana. Nah, beliau naik tahta usia 28 tahun ya. Tahun 1940. Pas lagi perang kemerdekaan. Masih revolusi. Ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Beliau usianya sekarang sudah kurang lebih 78 ya. Itu hitungan Masehi, kalau hitungan Jawa kurang lebih 80 tahun. Yang sekarang gitu? Sekarang. Pak, lanjut Pak. Ya, hati-hati. Ya. Kaget gue. Gue pikir kuda beneran. Ya. Nah, ini Bapak, Mbak ya, ini di ruangan tempat kuda, istal ya. Ini tempat kudanya tuh ini. Tempat kuda ini ya. Ini maaf, ini contoh ya. Jadi masih ada itu dulu tempat makan kuda. Iya. Tempat kuda, ngasih rumput, ngasih air. Makan minumnya di sini guys. Ini dulu tempat kuda raja di ruangan ini. Wah. Dan ini yang pembatas ya, pembatas ini yang kayu warna hitam. Ini kayu aslinya aja. Ini kayu aslinya waktu itu. Tebel. Ini sangat tebel. Tebel banget. Jadi tiap penyangga yang warna hijau ini, bapaknya ini dulu ada pembatasnya. Ini buat kuda-kuda ya, satu-satu ya. Ini ada dua pembatas ini yang. Ini berat banget loh. Kayunya kayu jati. Jati Pak. Kayu jati ya mungkin sudah menjadi fosil ya, jadi sangat keras ya. Berat banget tuh. Kayu jati tebal ya. Oke. Ini juga ada contoh kuda yang warna abu-abu ini. Kuda seperti itu ya digunakan untuk menarik kereta Bapak ya. Ini yang buat menarik kereta. Dulu kuda untuk menarik kereta didatangkan dari Sumbawa. Sumba. Kuda lokal berarti Pak ya? Iya, kuda lokal ya, itu kuda yang digunakan untuk Keraton Jogja itu untuk menarik kereta itu juga ada namanya. Namanya Kiai Maruto ya. Maruto itu kalau bahasa Indonesia itu angin ya. Maruto. Angin. Saya dengarnya Naruto. Maruto artinya angin. Naruto pendekar Jepang. Iya, pendekar Jepang. Ya, itu pelananya Mas, maaf, itu pelana itu juga pelana dulu yang mendesain atau yang membantu dulu Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ini? Jadi maaf, ini ada logo dari simbol dari Sultan yang ke-8. Itu nanti kita lihat itu dari bulunya atau sayapnya itu jumlahnya 8. Karena dari Hamengkubuwono 8.
Juga ini juga ada contoh kuda yang waktu itu digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Kudanya juga dikasih nama ya, namanya Kiai Wisnungkoro. Wisnungkoro. Kiai Wisnungkoro digunakan beliau waktu Penobatan jadi Sri Sultan. Juga kalau spesi-spesi prajurit ini juga dipergunakan. Pelana ini pelana yang aslinya yang dipakai beliau waktu itu. Oh. Ini kuda lokal juga Pak? Atau kuda perang ya? Kuda perang ya? Iya, kuda Eropa. Ini juga ada contoh kuda yang warnanya putih, ya, namanya Kiai Durmosari. Kuda namanya Kiai Durmosari ini yang waktu itu dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Oh. Jadi kudanya dulu warnanya putih, besarnya seperti ini, ya. Juga pelana ya dari muka sampai belakang itu juga ada namanya ya. Namanya Kanjeng Kiai Cekata. Kanjeng Kiai Cekata itu nama pelana atau pakaian kuda. Dan ini pelana ini ini pelana duplikat saja, contoh. Oh duplikat, tapi ukurannya sama. Modelnya sama. Berarti kudanya segede ini juga Pak? Nah, pelana yang aslinya itu masih ada. Itu ditempatkan dalam keraton, dalam kedaton. Itu pelana pusaka. Jadi nanti kalau ada upacara adat, pelana yang ditempatkan di kuda putih ini yang dipakai. Wah. Ini juga ada contoh pakaian kuda yang untuk menarik kereta, untuk menarik kereta. Contohnya seperti ini yang belum dirakit ya. Nanti kalau udah dirakit seperti kuda yang warnanya abu-abu itu. Oh, yang itu ya. Oh ini pelananya, apa namanya? Tapel kuda. Tapel kuda. Ini juga ada jenis nama-nama pakaian kuda. Sini, seperti sarungan ya, sarungan itu yang di muka itu. Nah, sarungan. Nomor 2 kendali itu yang yang digigit itu yang besi yang digigit. Ada list itu yang untuk mengegang kita itu ya. Amben ya. Sini kameramen pakai Ya ada itu ya. Nah ini yang ini buat apa Pak? Oh, ini namanya klebut lalat ya. Jadi klebut lalat itu jadi kalau kereta kencana atau kereta gadisa dipakai oleh Sri Sultan, setiap penuntun kuda itu ditarik kuda 8 sih. Nanti setiap penuntun kuda itu harus memegang ini klebut lalat. Nah, karena ya dulu kalau kan ada binatang atau lalat yang menempel di kuda langsung gini-gini untuk menghalau ya. Kalau ini namanya stopan, yang nomor 14 itu stopan. Buat nyetop kuda? Bukan, kalau berhenti atau mau jalan. Nah, ini bisa digunakan untuk kalau sekarang untuk sen, ya, untuk belok kanan kiri. Oh iya. Sen zaman dulu guys, sen manual. Ini kalau nomor 14 ini ditulis itu stopan ya. Stopan ya. Ini ada tadi ya klub 14 stopan ya, ada klebut lalat ya. Oke Pak. Di sini tuh ada wahana ini guys. Di Keraton Jogja tuh ada wahana baru. Sung. Jadi mesti keluar dulu ya kan. Terus kita masuk. Nah, nih ada banyak nih. Ini apa? Dapat 2 cewek. Ini 1 cewek. Lucu ya? Nih. 2 cowok. Yang ini 1. Oke, aku 2 cewek. Ya seru. Nah, terus yang ini nge-slide foto, guys. Tuh. Tinggal foto. Kameranya di atas, maaf. Oh iya. Lihat ke kamera, guys. Kameranya atas. Ya, maaf. Jangan keluar dulu, maaf. Oh ya, jangan keluar. Nanti maaf. Scan dulu. Pakai HP. Kita scan, guys. Tuh. Go to website. Ding ding, udah dapat, tinggal download. Download image. Open. Dapat deh. Tinggal di-share. Terserah. Keren ya? Main-main ke sini.
Ayo Pak, kita lanjut lagi. Oke, ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini ada contoh baju ya yang digunakan para abdi dalam, juga kusir, juga kernet ya. Jadi yang warna kuning ini kalau upacara-upacara adat ini dipergunakan untuk abdi dalam yang tugasnya merawat kuda. Itu ini namanya, perawatnya. Ya, itu namanya somotali ya. Somotali nanti kalau ada upacara adat seperti gerbek sawal. Sawal itu Idul Fitri ya. Gerbek besar itu Idul Adha atau nanti gerbek Maulud. Nah, pasti ada yang menggunakan kuda. Nah, ini pakaian seperti ini ya. Dan sampai sekarang masih dipergunakan. Oke. Di sampingnya ini baju kusir yang aslinya. Ini waktu pemakaman Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menggunakan kereta Kiai Roto Praloyo atau kereta jenazah. Ini dipergunakan kusir waktu itu. Juga waktu Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 naik tahta tahun 89 ini dipergunakan kusir kereta kencana. Dan sampai sekarang baju ini masih dipakai ya. Terakhir kemarin waktu Putri Raja menikah tahun 2013 waktu Sultan juga hadir dalam upacara pernikahan menggunakan kereta ini. Pakai yang ini. Nanti setelahnya sepatu ini masih aslinya. Nah, kalau baju yang sampingnya ini yang tengah sama yang ujung ini sudah buatan sekarang. Jadi untuk membedakan baju kusir sama kernet ya itu dari topinya ya. Kalau topi yang panjang itu untuk kusir. Topi yang pendek itu digunakan untuk kernet atau penuntun kuda. Oke. Nah ini juga baju yang aslinya. Ya, ini untuk kernet ya. Oh ini kernet lama. Ya, kernet lama, ini kusir lama. Kusir lama. Kalau yang biru seperti yang dia background yang belakang itu Bapak ya, itu untuk perawat kuda ya, abdi dalam ya waktu itu ya. Nah, nanti menggunakan belangkon ya. Kalau baju yang hijau ini kemarin yang digunakan untuk kusir kereta pengantin Putri Raja. Waktu menikah kemarin Pak ya? Ya, tahun 2013 ya, terakhir menggunakan baju yang hijau ini. Desainnya hijau ya? Ini ada contoh payung-payung ya. Payung apa Pak? Ini maaf seperti foto yang lama itu foto tahun 1939 ya. Itu waktu si Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu berada di stasiun kereta api di Tugu. Di Tugu. Jadi Sultan atau Raja dalam upacara-upacara adat sampai sekarang ini pasti ada penongsong. Penongsong itu yang membawa payung. Itu sampai sekarang ya, dalam artian kalau Maulud Nabi nanti Raja berkenan hadir dalam upacara pasti ada yang bawa payung. Payung contohnya seperti ini payungnya contoh saja. Wayang Susun 3 ini dipergunakan untuk calon raja atau putra mahkota. Ini contohnya ini juga contoh pawon contoh saja. Nah, ini juga ada jenis payung ya, yang jenis payung ya ada ini ada yang atas itu untuk sultan, untuk raja, yang ketiga untuk putra mahkota, sampainya untuk permaisuri. Nah, ini yang sebelah kanan itu untuk adik-adik putra mahkota. Juga dulu pejabat kerajaan ya itu juga dibawain payung. Dengan payung ya, payungnya ini yang polos hitam. Tapi sekarang kalau upacara-upacara ada cuman keluarga sultan. Keluarga sultan ya, Pak. Ini ada jempono ya. Apa ini Pak? Jempono atau tandu. Ini peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Ini maaf. Ini tandu. Ada logonya Hamengkubuwono yang ke-7. Itu dibuat tahun 1877. Nah, dan jempono atau tandu ini masih asli ya, belum direnovasi. Dari kayunya masih asli, catnya juga masih asli. Ini yang nandu abdi dalam. Abdi dalam. Ini kalau dipergunakan dalam upacara adat ini kurang lebih yang mengangkat tuh kurang lebih 30 orang. 30 orang. Ini 5 aja, 5. 15. Satu deret 15, sampingnya 15. 555.
Itu boleh tukeran nggak sih Pak? Kalau enggak? Ya bisa. Oh. Bisa. Sih. Oh ini juga tandu juga. Ya, ini maaf, ini ada foto tahun 1921 ya. Jadi Jempono tadi dipergunakan tahun 1901 sewaktu Putri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 menikah ya. Menikah, ini yang depan tadi digunakan untuk Putri Dalem, Putri Raja yang merah tadi itu. Iya. Nah, sampingnya ini digunakan untuk Putra Dalem ya. Oh. Ini juga masih asli ya, belum direnovasi. Ini juga ada Kanjeng Kiai Tandu Lawak. Ini Jempono atau tandu yang dipergunakan si Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Beliau kalau sholat Jumat di masjid besar ya. Dan ini Kanjeng Kiai Tandu Lawak ini masih ada di dalam istana, di dalam keraton. Nah, ini jodang yang digunakan untuk membawa makanan di waktu itu kalau pacaran. Oh makanan buat Sri Sultan pakai di bawah. Kita langsung ke Langsung Pak. Ya, hati-hati Ji, licin. Pak. Let's go guys, kita keluar guys. Monggo, silakan. Keluar dulu. Ya, monggo. Sudah. Mantap ya. Keren ya. Itu baru tandu. Kalau lo yang sakit, lo ditandu nggak pakai gituan. Pakai tandu PMR. Ya. Tandu pemain bola. Kayak terakhir kita. Oke, mari sini ya. Nah ini kalau ini enggak usah, ini tidak boleh digambar. Oh iya. Nah, ini juga itu yang nggak boleh digambar apa Pak? iya. Perpat ya Pak? Iya, itu jadi kereta kencana atau kereta Kedrekso baru di lagi renovasi ya? Renovasi Oke. di ruang konservasi ya, juga ada tempat duduk kusirnya ya. Kalau ini, ini bakalan kereta. Jadi rangkanya. Ini juga tempat ini namanya Roto Wijayan ya. Roto itu kereta, Wijaya itu tempat atau ruang gitu. Tempat kereta ya. Ini dulu Sultan VIII berkenan mau membuat atau di keraton namanya Mutrani itu membuat duplikat ya. Kereta kencana atau kereta Kiai Kadekso. Tapi maaf beliau sudah wafat dulu ya, ini belum dilanjutkan sampai sekarang. Ini ada kereta kos nomor 10. Nah, ini juga waktu itu yang membeli si Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 tahun 1880. Kereta ini sudah direnovasi seperti karetnya, catnya sudah diperbaiki. Ini kemarin waktu pernikahan Putri Sultan juga dipergunakan untuk mengiring kereta pengantin. Oh, pengiringnya. Pengiringnya. Ini kalau dipergunakan ditarik 4 ekor kuda. Empat Pak? Dua gini ya? Dua. Depannya dua. Nanti kusirnya di atas. Oh ini tempat duduk kusirnya? Tempat duduk kusirnya. Sampingnya kena? Sampai kenanya di belakang. Nanti ada. Oh kena itu di belakang? Di belakang. Ini nanti kalau kereta ini dipakai sampai malam hari, nanti penerangannya lentera ini menggunakan lilin. Oh pakai lilin? Pakai lilin. Kacanya dari kristal. Kristal. Juga kereta ini, maaf, jendela-jendela itu bisa diturunkan ya, jadi tidak tertutup ya. Nanti caranya nanti di tengah jendela itu ada kain panjang, di tengah jendela itu di dalam ada kain panjang ya. Maaf, nanti kalau mau diturunkan kita tarik ke atas ya, terus kita geser ke dalam sedikit, terus kita olor ya. Nah itu kaca akan turun ke bawah. Wih, canggih. Udah kayak mobil ya, bener ngengkol guys. Jadi AC alam sih. Nah, ini ada kereta kayak Kuto Garjo, ini buatan Berlin. Jerman. Ini tahun 1927. Nah, kereta ini sampai sekarang kalau diperuntukkan upacara digunakan untuk menantu raja. Jadi kalau upacara pernikahan itu kalau malam ada malam itu dari ini. Tadi pagi jam 10 itu
calon menantu masuk di dalam istana. Dijemputnya pakai ini. Dijemput pakai kereta Kiai Kutokarjo. Jadi kalau mau jadi mantu Sri Sultan, dijemputnya pakai ini, guys. Siapa yang mau? Aku takut. Ini berapa kuda, Pak? 4 juga? Sama aja. Oh, Jadi, 4 kuda. ini ada kereta Kus Gading. Ya, ini dibuatnya dulu di Semarang, tapi pabriknya dari Belanda, namanya Barensen. Oh. Buatan tahun 1900. Kus Gading ini, kereta ini, sofa dalamnya juga masih aslinya. Sofa dalamnya masih aslinya. Sofa dalamnya masih aslinya. Handle yang di dalam itu, yang putih itu dari gading gajah, yang putih handle-nya. Handle-nya dari gading gajah. Iya. Dan kita ini sudah mengalami renovasi, cat juga karetnya yang sudah diganti. Juga Ini rodanya emang semua kereta tuh nggak pakai angin, Pak ya? ini karetnya karet mati, ya. Jadi tidak menggunakan angin. Ya. Tubeless, Pak. Dan ini setiap kereta di museum kereta keraton ini kereta-kereta ini digantung ya, dipakai papan ini ya, supaya apa namanya karetnya lebih awet. Oh, ya. karetnya nggak peyang ya? Itu jerujinya juga lebih awet karena jeruji-jerujinya itu dari kayu. Gitu. Oh. Ini ada kereta Kapuitin, ya ini juga dibuat di Keraton Jogja di Rotovijan sini tahun 1925. Ini diperuntukkan untuk adik Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 waktu itu. Oh, dan tapi rodanya cuma 2, Pak, yang lain 4. Ini kereta pribadi adik Sultan. Oh. Ini ditarik 1 ekor kuda. Oh, kalau cuma 2 itu 1 ekor aja ya? Uniknya kereta ini kusirnya ada di belakang. Hah? Ya. Kusirnya di belakang, Pak? Iya, ada di belakang. Ya, ini kusirnya ada di belakang, duduknya. Nah, kalau tadi kusir kereta ada di depan ya, di atas ya, itu kusirnya di belakang. Nanti list pengekang kuda ada di dalam ya, di tengah. Nanti pengenanya di kanan atau sebelah kiri tali list. Kalau beliau menggunakan kusir atau pengawal atau ajudan. Ya. Kalau pangeran ingin mengendarai sendiri ya di depan. Ini kereta buatan Keraton Jogja. Ini ada kereta Kiai Puspoko Manik ya. Ini juga catnya sudah diganti ya. Jadi sofanya itu masih aslinya, karet rodanya juga masih asli. Dan kereta ini kemarin tahun 2013 juga di waktu Putri Raja menikah itu untuk mengiring kereta pengantin. Oh, ini semua kereta keluar, Pak, kemarin, Pak? Kurang lebih ada 12 kereta. Wih. Kudanya kemarin pinjam dari Kavalri dari Bandung. Waduh. Dari Parompong. Parompong. Mantap. Ini ditarik 4 ekor kuda juga. Ini ada kereta Landover Wisman. Nah, ini juga udah dicat ulang. Jadi kereta-kereta yang dicat ulang ini dulu cat aslinya warnanya kuning gading. Kuning gading itu cat asli warna keretanya. Nah, Landover itu dari bahasa Lando ya. Ini jadi maaf kalau mobil sunroof. Iya, kapnya bisa dibuka, ditutup. Itu pembukanya ada di dalam. Oh iya. Di dalam. Canggih, guys. Sunroof. Land Rover mungkin maaf kalau mobil Land Rover. Oh gitu, SUV guys. SUV zaman dulu ya kan? Ini juga sama ditarik. 4-wheel drive. Ini 4 ekor kuda juga, Pak? 4 ekor kuda. Ini juga kemarin dipergunakan yang di luar ini. Yang pakai ini siapa, Pak? Yang pakai SUV, Pak? Kemarin waktu pernikahan. Oh, waktu pernikahan yang pakai ini? Yang adiknya Sri Sultan. Kakaknya. Oh, kakaknya. Ya, kakaknya Sultan ya, nanti ada fotonya yang di foto terbaru. Ternyata kereta kuda tuh ada model-modelnya juga, guys. Ada MPV, ada SUV, guys. Yang itu LCGC. Ada yang produk LCGC-nya juga. Keren kan? Ini juga ada kereta Land Rover Surabaya. Nah, ini juga buatan Belanda. Pabriknya Speker. Ya, itu Speker itu pabrik kereta. Ini
tertera di ini maaf, ya. Oh ini pabriknya nih. Speaker Amsterdam, ya. Belanda guys. Ya, Speaker menurut orang Belanda yang bekerja di kerajaan Belanda sudah menjadi pabrik mobil sport, ya Speaker itu. Ya. Oh. SUV nomor 2 guys. Nanti kalau kereta yang dipakai untuk upacara adat yang menggunakan putri raja atau seorang pangeran, nanti pasti ada penongsong tadi yang membawa payung ya, songsong. Nanti berdiri di papan belakang ini Bapak. Payungnya di belakang, di payung ke atas. Kalau si sultan atau raja ikut berkenan menggunakan kereta, songsong yang dipakai putri raja atau pangeran tidak dibuka ya. Jadi ditutup, tapi di bawah. Di bawah saja. Ini kereta Landur ini sudah mendekati yang dipakai sultan atau raja. Jadi nanti kalau untuk naik ke kereta itu pintu kita buka, nanti tangga untuk naik itu ada di dalam pintu, tangga lipat. Ya. Wih, dia keluar itu Pak tangganya? Ya, manual, maaf. Ya, manual. Oh manual. 4 kali diturunkan, dinaikkan 4 kali. Canggih. Nah, kalau yang belakang maaf seperti itu kan tangganya kelihatan. Nah, Oh iya. Nah, itu bedanya itu. Ya. Nanti kita lihat di ruangan dalam itu yang dipakai sultan itu ya itu tadi. Ini awal mula Alphard guys. Awal mula berhenti Alphard. Wih, ini bisa hadapan gede. Ya, ini kereta Kiai Notopuro. Ini buatan Belanda tahun 1870. Ini peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Oh. Ini dipakai oleh Manggolojudho. Ya, Manggolojudho itu kalau di bahasa map ya yang umum itu panglima perang. Yeah. Dan kereta ini kalau dipakai itu kudanya lebih banyak, yaitu kurang lebih 6 ekor. Ya. 6 ekor kuda. Nah, di sini tertulis warnanya putih, ya. 6 ekor kuda putih. Ya. Berarti kayak kereta perang gitu ya? Yeah. Nanti kalau yang di dalam yang dipakai sultan atau raja itu menggunakan kereta, beliau itu kudanya ada 8 ekor. Oh. Lebih banyak. Buat jenderalnya 6 ekor. Yeah. Dan ini juga dipakai kemarin ya. Ini yang kemarin yang menggunakan adik sultan ya. Jadi nanti ada di foto yang terbaru itu ada 4 pangeran duduk di kereta ini. Oh. Kereta perang guys, tank. Yeah. Pendek-pendek ya? Yeah. Ini dibuat pendek ya, karena kita masuk di apa namanya gedung pusaka. Oh ini gudang pusaka? Iya, maksudnya sini. Oh sini. Dalam artian kalau kita masuk di tempat raja itu harus nunduk gitu. Oh. Mungkin kalau di makam raja sama. Nanti bisa di. Awas hati-hati guys. Kameramen hati-hati ya. Ada kereta yang nggak boleh di itu. Nanti yang tidak boleh digambar itu ruangannya ada di dalam sini. Ya, yang kanan sini. Jadi nanti kita kalau udah belok kiri ya mungkin jangan diarahkan di situ. Gitu aja. Ini juga kereta yang warnanya biru. Ini sudah dicat ulang. Ini sewaktu Sultan ke-9 masih sugeng ya masih ada. Ini diganti warna catnya. Warnanya biru dan disesuaikan namanya itu Kiai Roto Biru. Ya, ini juga cat aslinya warnanya kuning gading. Ini kemarin juga dipergunakan untuk mengiring pengantin yang menggunakan dulu besan ya, besan. Oh, dari besan ya, dari besan. Juga ditarik 4 ekor kuda. Ya, ini juga ada penongsongnya, Ji. Oh. Kalau kereta Kiai, Ji, nggak apa-apa. Kereta Kiai Rejo Pawoko ini juga buatan Belanda. Juga kalau di Jogja ada Sri Paduka Pakualam 10. Oh ya. Yang menjadi Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Nah, ini waktu beliau naik tahta atau dinobatkan, kereta ini juga itu mengiring. Oke. 4 ekor kuda ya. Ji. Mantap. Ini ada foto tahun 1940. Sewaktu beliau Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta atau dinobatkan ya. Menggunakan kereta kencana. Yang ke-9 Pak, yang naik tahta.
Iya, ini foto tahun 40 waktu Sultan 9 ya, naik tahta. Widih. Menggunakan kereta kencana atau kereta Kiai Gadekso. Pernik-perniknya ternyata banyak ya Pak ya? Tadi yang di ruang konservasi tadi yang tempat duduk kusirnya. Oh, jadi itu tuh masih banyak pernak-perniknya sebetulnya. Betul ya. Yang mesti harus dipasang-pasang lagi ketika mau dipakai. Oh, ini nih. Ya, ini kereta kencana ya. Ini di ruangan depan tadi. Oh. Kalau ini di alun-alun utara, di alun-alun yang depan tadi. 8 ekor. 8 ekor kuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8 ekor kuda. Ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Menggunakan kereta kencana ya. Ini di Jalan Malioboro depan. Iya, Malioboro. Oh. Tahun berapa itu? Ini tahun 1940. Ya, 1940 ya, waktu beliau naik tahta. Ya. Jadi Mama hari ini dinobatkan menjadi sultan ya. Nah, ini bajunya seperti ini. Ramai banget zaman dulu kali ya. Ini gubernur Belanda ya waktu itu. Gubernur Belanda yang ikut naik di dalam kereta. Nanti satu harinya menggunakan kereta kencana. Ini gede banget guys. Ya. Buat ngeluarin kereta apa segede ini ya? Iya, itu Tinggi banget. pintunya aslinya ya, cuman dicat ulang gitu. Ini kayu apa? Iya, kayu ya. Kayu, Pak? Jati ya, kayu jati. Oh iya. Kayu Tapi jati. tebel banget. Tebel ya. Ketiban ini ya udah sampai ketiban ya, gepeng kita. Ini tingginya ya sesuai ukuran kereta yang paling tinggi itu kereta kencana ya. Iya. Jadi tidak, maaf ya, bahasa Jawanya tidak sundul. Iya. Masih ada space-nya. Tinggi banget. Ya. Dan ini ruangan ini dulunya alat ya, ini dari bambu ya, direnovasi lagi. Dan dalamnya ini dulu batu candi alasnya ini. Oh, alasnya pakai batu candi. Alasnya aslinya batu candi. Ini Setelah pemugaran ya. pemugaran ini di. Iya. Gede banget. Kalau yang besar ini kereta Bedoyo Permili. Ya, Bedoyo itu nama penari keraton yang wanita namanya. Oh, buat penarinya. Ya, penari wanita. Tarian Bedoyo itu tarian sakral kalau ada upacara adat dan dihadiri oleh raja atau sultan, di situ pasti ditampilkan tarian Bedoyo. Nah, kemarin ini juga dipergunakan waktu upacara pernikahan Putri Raja. Waktu resepsinya di kantor gubernur ya di Malioboro. Kereta ini juga ikut serta untuk membawa penari. Berapa orang penarinya? Kalau penari aslinya ini kereta ini waktu itu bisa membawa 16 penari. Ya, ini satu tempat duduk itu 4 orang. 4. Ya mungkin sekarang ya, maaf ya, cuman 2 atau 3. Iya. Karena bikin besar-besar ya. Ditarik 4 ekor kuda. 4 ekor kuda. Maaf, yang sebelah kanan ini foto terbaru tahun 2013. Oh, yang waktu nikahan kemarin ya. Waktu pernikahan. Nah, ini masih di Setinggil ya, di keraton depan yang sekarang baru direnovasi. Ini tadi ini kuda-kuda ini dari kavaleri, dari kuda tentara. Yang menunggang kuda ini TNI ya, cuman bajunya tadi yang dicontohkan tadi. 2013 ya? 2013 ini juga sewaktu menunggu Sultan ya, menggunakan kereta. Ini baju yang di instalasi tadi yang dipakai untuk kusir. Ini Putri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang nomor 4. Kalau Putri Sultan itu tuh harus nikah sama bangsawan juga tuh, nggak tuh Pak? Ya, kalau sekarang sudah. Oh, sekarang enggak ya? Belum ya. Berarti nanti dapat gelar juga? Iya, jadi menantu mendapat gelar. Ya. Oh, menantunya jadi dapat gelar Ya, sekarang. iya. Gelarnya apa Pak? Gelarnya Jadi pangeran gitu? Pangeran. Haryo. Kanjeng Pangeran Haryo. Lu mau jadi pangeran nggak? Kameramen?
Nggak harus bangsawan bisa ya? Bisa. Iya. Tapi lu siapa? Emang lu siapa? Nah, ini kereta yang di luar tadi ya. Kiai Oh iya, Toto yang Puno. adik-adiknya Sri Sultan. Iya, adik beliau Sri Sultan ya, ini ada 4 orang. Oh. Nah, mungkin Bapak kenal ini. Ya. Wah, jenengan lagi Pak. Siapa Pak? Ya cukup. Bukan. Wah ini Bapak. Wih, canggih Pak. Ya waktu itu Bapak dulu yang narik kuda Pak. ya waktu itu sama keraton dipercaya sebagai kusir Wih, pengantin. keren Pak. Itu tahun 2013 ya. 10 tahun yang lalu. Wah, keren-keren Pak. Sekarang rambutnya udah putih. Hmm. Nah, ini. Gagah lo dulu Pak. Ini bajunya yang tadi di estalase tadi. Wah, Bapak kok nggak cerita dari awal? Tidak boleh ya. Nggak boleh ya Pak ya? Nah itulah guys. Abdi dalam tidak boleh. Nggak boleh sombong Pak ya? Oh, itu nggak Jadi kalau boleh ada sombong. buktinya ya kita bantu cerita. Ini pacarannya kemarin di kantor gubernur ya di Kepatian ya. Jadi waktunya pagi hari. Nah itu resepsinya juga pagi hari ya. Ini kereta yang biru yang digunakan Untuk besan. ya, untuk besan tadi. Oh, Biru. berarti ini orang tuanya Pangeran Iya. Haryo tadi ya? Jadi, ini juga ada kereta yang kuning, nah itu yang kereta nanti yang terakhir itu ini dipakai untuk panitia pengantin ya, Oh. panitia royal wedding. Ini juga baju yang digunakan kusir yang di estalase tadi. Waktu itu si Sultan berkenan menggunakan kereta ya, waktu menghadiri upacara resepsi. Oh iya ini si Sultan nih. Iya, Sultan nomor 10. Sekarang kan ya? Iya yang sekarang. Sultan sekarang. Ya. Ini kereta yang merah maron tadi, ya, yang Lando Wisman. Oh. Ini kapnya dibuka ya. Ya. Oh kapnya dibuka jadinya gini Pak ya? Iya. Maaf ini kakak Sri Sultan ini masih ada. Oh Iya. kakaknya Sri Sultan. Usia berapa Pak sekarang Pak? Kakak Sri Sultan. Ya, yang jelas ini maaf kalau Sultan 80 ya itu mungkin Hampir 90-an. ya, masih. Ini Putri Sultan ya, yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Kalau yang nikah tadi yang nomor berapa? Nomor 4. Oh, nomor 4. Iya. Wah, lah Ini- berarti udah nikah semua dong? Sampun. Sudah. Ada berapa anak Pak? Iya. Putri Sultan. 5 ya. Tri. Oh ada 5 masih ada 1 belum nikah? Sudah semua. Oh sudah semua guys? Udah? Nah, ini yang warna hitam ini tadi keretanya yang Land Rover Surabaya. Oh iya. Juga seperti ini kalau Kalau dibuka ya? Iya, dibuka. SUV kita guys. Ini juga kereta Land Rover yang warnanya hijau. Yang untuk naik atau turun Iya. Iya. Pangeran itu tangganya di dalam. Oh yang tangganya di dalam. Iya. Oke oke. Ini juga ada kereta namanya Kiai Mondrojuwolo. Ini yang dipergunakan Pangeran Diponegoro. Sewaktu Sultan Hamengkubuwono yang kelima naik tahta yang masih berusia 3 tahun waktu itu. Oh. Ini keretanya sudah direnovasi, sudah dicat ulang ya, tempat duduk kusirnya sudah ada diganti. Dan ini kereta ini kemarin waktu pernikahan Putri Sultan juga masih bisa dipakai, Wih, dipergunakan. awet ya. Janji. Kayunya luar biasa guys. Iya. Nah, ini habis ini ada yang nggak? Iya, nanti yang nggak boleh di kamera yang sebelah kiri. Oke, Iya. jadi guys kita cut dulu karena ada satu kereta yang nggak boleh di shoot. Tapi nanti kita bisa dapat gambarnya dari posternya. Iya, dari Gitu ya. foto-foto yang mungkin ini upacara-upacara adat, nanti pas kita keluar. Iya. Iya. Dari foto-foto nanti kita bisa dapat itu. Iya. Oke ya, kita cut dulu ya guys ya. Nah, karena nggak boleh nge-shoot langsung kamera kereta kudanya, karena ada banyak kejadian-kejadian, jadi dipajanglah poster nih yang bisa teman-teman lihat nih kalau mau nge-shoot. Ada di sini nih ceritanya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjut kereta apa, Pak? Jangan ke sini. Muternya salah. Iya, tenang. Jangan salah muter. Ya, nggak kelihatan. Nah,
Iya. Monggo Pak. Iya, Boleh, Pak. iya. Ini ada kereta yang besar ya. Kereta namanya kereta Kiai Roto Praloyo. Nah, kereta ini yang dipakai kalau ada sultan wafat ya, atau mangkat ya. Kereta ini peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Kereta ini dibuat di Roto Wijayanti di ruangan ini ya. Tahun 1939 ya. Maaf 38 ya. 1938 kereta ini dibuat. Setelah kereta ini jadi tahun 1939 Bapak Sultan 8 wafat ya. Dipakai beliau sendiri ke makam raja ya. Namanya Imogiri. Termasuk Sultan ke-9 juga pakai ini Pak. Iya. Berarti nanti Sultan ke-10 ketika Sultan meninggal dibawa ke Imogiri ya Pak ya? Ke makamnya itu pakai ini juga Pak? Kemungkinan? Belum tahu. Belum tahu. Ya maaf kalau itu saya tidak bisa menjawab. Oh. Itu mungkin Ada tugasnya sendiri ya. Nah, jadi ini pernah dipakai dua sultan, yaitu Hamengkubuwono yang ke-8 tahun 1939, juga sultan yang ke-9 tahun 1988. Oh. Dan catnya ini masih aslinya, karetnya masih aslinya. Kereta ini kalau dipakai juga ditarik 8 ekor kuda. Ya. Makam raja namanya Imogiri, dari sini kurang lebih 17 kilo, arahnya ke selatan. Imogiri itu. Kalau 5 kilo lagi sudah sampai pantai selatan. Pantai selatan. Nah, contohnya fotonya waktu dipakai seperti ini. Nah, ini foto tahun 1939 waktu Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 mau berangkat, mau dimakamkan, dan ini masih di dalam beteng ya, ini di Sompilan ya, di Sompilan itu pasar tradisional, pasar Ngasem ke kiri. Oh iya, pasar Ngasem. Ini ditarik kuda 8 juga. Yang bawah ini waktu Sultan yang ke-9 juga mau dimakamkan ya, itu tahun 88. Jadi waktu itu, waktu pemakaman tahun 88 itu ya, saya sendiri juga ikut ke makam raja ya, berangkat jam 10 pagi dari Keraton Jogja, kereta ini ya. Sampai sana kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore. Jam 3 atau jam 4 sore? Itu Bapak masih zaman muda Bapak ya? Iya, waktu masih ya lepas SMA. Lepas SMA Pak udah langsung? Pas SMA ya. Itu jalan kaki terus ya. Jalan kaki Pak, 17 kilo ke sana? Itu pakai belangkon ya, kalau ada belangkon, nanti pakai kain. Tidak pakai alas kaki. Ya. Hah? 17 kilo Pak, Bapak nggak pakai alas kaki? Ya, itu cerita nyata. Kameramen challenge. Coba jalan 17 kilo dari sini, penyusuri sampai makai Imogiri tanpa alas kaki. Maaf, ini ada kereta Kiai Jongviat. Ya, ini kereta Jongviat ini yang dipakai Putri Sultan kemarin waktu menikah ya, dipergunakan. Ini ada tahun 2002 juga dipakai Putri Raja yang nomor 1. Berarti ini yang Bapak kendara ini tuh? Yang ini Bapak pakai? Tapi ini waktu Putri Raja yang terakhir menikah. Jadi sebelum-sebelumnya ada kusir sendiri. Oh. Jadi waktu pernikahan Putri Raja ya, ada 3 putri yang menggunakan kereta. Yaitu saya yang terakhir waktu Putri Raja menikah. Ini catnya sudah diganti, seperti karetnya itu masih aslinya. Kereta buatan Den Haag ya. Tubles tahun guys. 1880. Ini maaf, ini gambar kereta Kiai Gardoekso ya, mungkin tadi yang dibalik dari Kanjeng Kiai Jimat tadi ya. Oh. Nah, ini tadi ini ya keretanya ya. Nah, ini. Kereta Kencana ya. Mantap Pak. Ya. Ini ada kereta Kiai Wimono-Putro, ini yang dipergunakan si Sultan kemarin waktu menghadiri upacara resepsi ya. Tahun 2013 waktu Putri Raja itu menikah ya, beliau menggunakan kereta Kiai Wimono-Putro ini ya. Ini buatan tahun 1860, buatan Belanda kereta ini. Juga ditarik 8 ekor kuda. Catnya, karetnya masih aslinya aja.
Masih ori guys. Nggih. Nah, di sini tempat duduk kusirnya ya, tempat duduknya kalau yang naik raja lebih lebar aja. Oh ya. Ini ada kereta Kiai Jolodoro, itu udah dicat ulang, ini juga ada direnovasi ya. Catnya aslinya, warnanya ya. Oh ini masih warna asli pak? Jadi warna asli tapi catnya baru ya. Oh ya. Catnya baru ya. Repainting lah ya tapi warna asli. Ini dipakai beliau kalau pesiar itu liburan. Oh. Loh. Beliau kalau liburan menurut sejarah itu di Candi Borobudur. Ya. Oh liburan. Loh kok yang ditutup yang depan pak? Iya, ini beliau kalau mengendarai sendiri. Oh dia mengendarai sendiri nggak pakai kusir berarti pak? Yang di belakang siapa pak? Ya itu kalau apa namanya? Ajudan ya? Pengawal aja. Pengawal ya? Dan ini bukan karet ya tapi besi waktu itu. Ini kereta buatan tahun 1815. 1815. Besi guys. Seperti yang dipakai Pak Radiponegoro yaitu juga rodanya dari besi. Ini juga sama, ini kereta Kiai Mangku juga sama yang dipakai beliau Sultan Hamengkubuwono yang keempat dan kelima. Oh iya model-modelnya sama. Ini sama tahun 1815. Warna catnya yang aslinya sama, merah maron. Nah, kalau yang di dalam ini kereta Kiai Arsunaba ini buatan tahun 1860. Ya ini Herman itu pabrik kereta. Nah, negaranya namanya Den Haag. Ya. Nah, dari Belanda juga ya. Ini dipakai Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 sampai yang ke-8. Digunakan untuk upacara-upacara kecil ya, contohnya ini melihat pacuan kuda, menyaksikan pacuan kuda. Ini juga dari Belanda aja, masih asli. Ini ada kereta yang dipakai oleh Permaisuri. Waktu itu Permaisuri Hamengkubuwono yang ke-8 juga Sultan 8, nama keretanya Kiai Cetayu. Ini buatan tahun 1911. Iya, warnanya, ukirannya khas cewek banget ya, khusus kayak buat cewek gitu ya. Warnanya kuning gading. Kuning gading itu yang kayak gini itu pak? Kuning gading ya. Uniknya kereta ini kusirnya langsung naik di punggung kuda, Pak. Hah? Ya, jadi di sini tidak ada jok kusirnya ya. Oh iya. Ya, jadi nanti kereta ini ditarik 4 kuda, ya 2, susunannya 2, depan 2 lagi. Nanti yang sebelah kiri, depan sama belakang itu dinaiki oleh seorang joki. Ya. Oh ada 2 kusirnya. Di depan dan belakang. Gitu, ya. Oh. Namanya player, ya player itu joki yang menarik kuda. Ya. Oh gitu. Dan ini kereta ini juga sunroof ya, ini kapnya bisa dibuka ditutup ya. Sofa dalamnya, joknya masih aslinya, semuanya masih asli ya, karet, cat, sofa dalamnya masih asli. Nah, nanti kalau apa namanya permaisuri atau raja menggunakan kereta, penolongnya tidak berdiri ya, tapi duduk di tempat yang kotak itu, ya. Duduk sila pakai kait. Nah ini maaf, ini foto waktu kereta pusaka tadi. Oh kereta yang nggak boleh kita shoot tadi itu waktu dibersihin ya? Iya, dibersihkan. Ini maaf menggunakan masker. Ini waktu COVID kemarin ya. Ini kebetulan ini pas dikeluarkan dari ruangan tengah tadi. Ya. Jadi kalau kereta dibersihkan, jamasan itu pasti ada yang mendampingi. Ya. Oh. Jadi kereta pusaka tadi, kereta yang paling pokok dibersihkan. Nah, kebetulan waktu COVID itu yang ikut sertakan itu Kiai Mondrojuwono, kereta yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro waktu itu. Ya, contohnya seperti ini. Ini ya. Ini ya. Ini ya keretanya. Iya. Ada ukirannya loh. Iya. Jadi kereta ini kalau kereta lainnya namanya Kiai. Kalau ini Kanjeng Nyai. Nyai itu perempuan ya. Ya ini di sini ada ornamen. Karena perempuan di depan.
tapi maaf yang menggunakan Sultan sih. Tapi sini ada ornamennya perempuan, makanya kereta dikasih nama Kanjeng Nyai Sultan. Iya. Membersihkannya tidak seperti tidak seperti kita punya kendaraan ya, cuma diguyur gitu ya. Cuma dipel aja. Cuma dipel. Ya dilap aja, ini pakai bunga. Ya. Ini di ruangan yang terbuka ini, nah ini ya. Berapa orang Pak yang itu Pak? Ya kurang lebih ada 25. 25 orang Pak yang 25. untuk bersihin. Karena untuk mendorong ini ya dibutuhkan kurang lebih ya 15 ya, untuk mendorong, karena keretanya kurang lebih Berat banget keretanya Pak. ya, di samping berat kereta ini sudah 300 tahun dari tahun 17. Iya. Sekarang sudah 20 300 tahun, jadi harus perlu hati-hati. Ya. Nah ini maaf kereta yang terakhir, ini kereta Land Rover Ngabian. Nah ini juga kapnya bisa dibuka ditutup. Nah, ini kereta ini juga kemarin dipergunakan untuk upacara pernikahan Putri Sultan. Ya, ini juga dipakai. Ya. Ini udah direnovasi juga ini ya, buatan tahun 1900. Mantap. Oke. Wah. Ya. Wah ini tempat mandiin keretanya tuh di sini ya. Di sini ya, menghadap ke selatan, sana ke selatan. Oh bersihnya harus hadap selatan. Hadap selatan. Nah dari dulu sampai sekarang kalau membersihkan di sini. Oh. Itu kalau bulan Suro atau tahun baru Islam itu harus menggunakan hari Selasa atau Jumat yang pakai Kliwon. Oh kalau nggak Selasa Kliwon ya Jumat Kliwon. Waktunya jam 10 pagi. Jam 10 pagi guys. Ya. Itu. Oke Pak. Ya. Ini terakhir Pak ya di sini berarti ya. Ya udah. Mungkin kalau mau monggo. Oh ya. Jadi gitu guys. Apa ya? Ya buat Sky Viewer. Ya itulah kereta-kereta yang itu. Kalau masih kepo soal apa kayak kereta apa bisa googling. Dan ada beberapa kisah-kisah apa, coba googling deh. Atau kasih di komen apa yang mau kita ulik di kota Jogja, ya kan? Kasih aja di komen, siapa tahu kita bisa main lagi ke sini. Oke, thank you Sky Viewer ya. Sampai jumpa lagi. Pak Agus, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Enggak Pak, kurang. mantap. Apalagi berarti Bapak kan ternyata yang Ya. skupirnya. Keren Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Mari Pak. Terima kasih.